Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Bjorka masih trending. Bjorka lagi. Masih beredar isu tentang siapa itu Bjorka, karena baru-baru ini, ya tepatnya beberapa jam yang lalu sih, jam 11 ya, baru ada berita. Polisi telah menangkap Bjorka di Madiun, ada juga di Cirebon, ada juga di ya banyak lah, semoga nggak sampai salah tangkap, karena yang dari berita terakhir itu yang di jam 11, Bjorka adalah seorang pemuda yang berusia 17 tahun yang ada di Madiun, yang katanya dia sendiri nggak ngerti kenapa bisa tiba-tiba ia dituduh menjadi Bjorka. Kalau ngelihat mukanya yang seperti ini, Muhammad Said Firkiansa katanya ya, pemuda asal Cirebon. Tadi ya bilangnya Madiun, ini Cirebon ya. Jadi banyak banget. Pakai kaos Under Armour, yang sepertinya dia ini adalah penonton setia Deddy Corbuzier, suka pakai Under Armour. Kemarin gue ada buat tentang Bjorka. Siapa itu Bjorka? Yang gak jelas juga itu siapa. Belum kebongkar, karena butuh waktu juga untuk mendeteksi keberadaan Bjorka ada di mana. Motif Bjorka untuk melakukan penyebaran data seperti ini adalah katanya mau nunjukin kalau mau masuk ke dalam itu sangat mudah. Maksudnya ke dalam, ke Dacen, data center. Apalagi yang mengelola pemerintah. Bjorka ini punya teman yang ada di Warsawa, di Polandia sana. Temannya ini cerita tentang kacau balaunya Indonesia yang seperti apa. Jadi ia melakukan ini untuk temannya itu. Padahal banyak juga kok negara-negara lain yang kacau balau. Jadi sebenarnya beneran ini motifnya si Bjorka. Mundur ke beberapa tahun terakhir, Indonesia juga pernah mengalami cyber attack, yaitu di 20 Oktober 2021. Badan Siber dan Sandi Negara, ya gue agak-agak beribet juga bilangnya siber ya, karena aku biasa ngomongnya cyber. Dihack sebagai balasan, website Brazil dihack oleh orang Indonesia. Jadi orang Brazil itu nggak terima websitenya dihack. Mereka pun balas-balasan cyber attack yang lama-lama ini kalau didiamin bisa jadi berkembang menjadi cyber war yang ditakutkan seperti itu. Apalagi di tahun 2009 menurut Kepala Badan Telco PBB udah kasih warning perang juga dapat terjadi di dunia maya, cyber war. Kemarin gue coba dikulik nih websitenya BSSN, tetapi ternyata per hari ini sudah bisa diakses, sudah bisa nongol, sudah bisa muncul. Dan banyak sih perdebatan kemarin ya, kenapa sih kok orang militer yang menjabat sebagai kepala BSSN, dan kenapa sih kok Menkominfo-nya bukan orang IT? Kalau soal Menkominfo sebenarnya gue lebih mendukung Pak Ono W Purbo ya sebagai Menkominfo, tetapi entah bagaimana nggak terwakilkan. Padahal beliau ini ahli loh dalam internet gratis, ya mau menggratiskan internet, tetapi ya biasalah kayak Tesla ya. Tesla dulu juga mau menggratiskan listrik, tetapi berakhir dengan Oke, lanjut. Kita udah membahas tentang Tesla. Sekarang mau membahas kenapa orang militer yang memegang di BSSN. Maksudnya yang berkaitan dengan IT. Yang tadi seperti udah gue bilang, Thor Hamadan yang sudah memperingati dari tahun 2009 kalau ada cyber attack. Seperti Socheng attack, network sniffer, packet spoofing, hijacking session, auto props and scan, GUI execute attack, dan lain-lain segala macam ya. Yang kalau bukan orang IT mungkin agak-agak ribet ya. Ini apaan sih. Tetapi cybercrime dan cyber war tidak hanya membahayakan individu yang seperti pencurian identitas, pembajakan akun, fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya, sebagai hal yang diakibatkan oleh dari cyber ini, cyber war dan cybercrime ini. Yang namanya serangan ini dilakukan itu setiap hari, setiap saat, bahkan di saat-saat yang tidak diduga. Inilah mengapa penyerangan secara IT setidaknya butuh orang tactical, orang yang qualified, yang secara taktik mengerti bagaimana menangkis serangan-serangan itu, yang dianggap orang militer yang pas, yang cocok untuk menanggulangi serangan. Kalau zaman dulu enkripsi data yang mengemban tugas ini adalah lembaga sandi negara, yang bahkan pada waktu itu pertama kali lembaga sandi negara terbentuk dipimpin oleh dokter. Nah, dapat kebayangkan kenapa dokter yang memimpin lembaga sandi negara, kenapa bukan orang matematika, kenapa bukan orang teknik, karena ternyata dibutuhkan kemampuan menganalisis yang sangat tinggi.
yang sangat akurat, sehingga dibutuhkan setidaknya orang yang kemampuan analitisnya memang tinggi, yang nggak cuma sekedar practitioner sebagai orang lapangan. Apalagi waktu itu pakai dinas code, yang komunikasi rahasianya pakai radio telegrafi. Pemilihan pemimpin yang mengerti secara taktik, yang mengerti bagaimana caranya menangkis serangan-serangan itu lebih diperlukan. Dan yang di bawahnya ini setidaknya adalah orang-orang IT yang tenaga profesional. Apalagi Menkominfo mau menggandeng Cisco sebagai pengamanan negara. Gue lebih cocok sih sama orang Indonesia ya, daripada kita lempar ke luar. Tetap waspada dan jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.